Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat, berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 22 Juli 2026, gereja merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Saya mengajak kita sekalian saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 20 ayat 1, dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari Minggu Paskah pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, dia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka dia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Hari ini gereja memperingati, bahkan mempestakan Santa Maria Magdalena. Perempuan ini menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Maria Magdalena sungguh terberkati karena ia yang dibebaskan dari 7 roh jahat, justru menjadi orang pertama yang melihat Tuhan sesudah kebangkitan. Ia mengalami transformasi, perubahan yang luar biasa. Dari keadaan tidak berrahmat dan dikuasai 7 roh jahat, menuju kemuliaan dengan karunia khusus menjadi saksi perdana Tuhan yang bangkit. Mengapa demikian, saudari-saudara? Karena ia terbuka bagi karunia kerajaan Allah. Ia sudah mempunyai karunia itu, maka kepadanya dianugerahkan lagi karunia yang lebih besar. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pribadi Maria Magdalena menjadi pribadi yang sungguh inspiratif bagi kita. Berkat pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang memulihkan hidupnya, dia menjadi seorang yang setia, mengasihi, dan mengikuti Yesus. Perjumpaannya dengan Yesus mengubah seluruh perjalanan hidupnya. Dari seorang berdosa menjadi seorang yang setia mencari Tuhan. Dari seorang yang dikuasai 7 roh jahat menjadi orang yang menemukan Tuhan, menjadi saksi kebangkitan. Pencariannya sampai pada pengakuan imannya yang mendalam, sebagaimana kita dengarkan dalam perikop Injil hari ini. "Aku telah melihat Tuhan." Demikianlah yang dia sampaikan kepada para rasul sesuai dengan perintah Tuhan yang menjumpainya di taman,
Tuhan yang menyapa namanya dengan Maria. Sapaan pribadi, sapaan yang sungguh menyapa hidupnya. Mata imannya telah dibukakan oleh Tuhan, sehingga dia mengalami sukacita sejati dan mewartakan sukacitanya itu kepada para murid. Dengan berkata sekali lagi, aku telah melihat Tuhan. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, pengalaman hidup dari Santa Maria Magdalena sungguh menginspirasi kita bahwa masa lalu sekelam apapun, ketika orang merasa disentuh oleh Tuhan, hidupnya dipulihkan. Ketika hidupnya sudah dipulihkan, seseorang tidak bisa diam. Seseorang akan bersaksi betapa dia telah mendapatkan berkat luar biasa dari Tuhan. Betapa dia telah dipulihkan. Itulah yang terjadi pada Maria Magdalena. Maka saudari-saudara, apabila kita punya masa lalu yang kelam, jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Tuhan tidak memperhitungkan masa lalu. Tapi berkat perjumpaan dengan Dia, hendaknya hidup kita, seperti Santa Maria Magdalena, bertransformasi menjadi orang yang setia mencari Tuhan. Menjadi orang yang setia mengikuti Dia. Dan siap menjadi saksinya. Tidak ada masa lalu yang terlalu kelam yang tidak bisa Tuhan pulihkan. Tak ada masa lalu yang karena terlalu gelap tak bisa disinari oleh kemuliaan Tuhan. Maria Magdalena telah menunjukkannya kepada kita. Karena itulah Santo Agustinus misalnya, berdasarkan pengalaman pribadinya, perjumpaannya dengan Tuhan, dia sampai pada satu keyakinan ini. Orang kudus punya masa lalu, tetapi orang berdosa punya masa depan. Itu juga yang terjadi pada Maria Magdalena. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Paus Fransiskus almarhum mengatakan bahwa Santa Maria Magdalena adalah sebuah teladan evangelisasi yang sejati dan otentik, yang mewartakan pesan utama dari Paskah Kristus, sumber keselamatan kita. Dia menginspirasi kita untuk memahami sebuah kerinduan akan kerahiman Allah. Kerinduan itu yang dinyatakan di dalam perikop Injil hari ini. Maria Magdalena, orang pertama yang mencari Tuhan. Dan dia orang pertama yang dijumpai Tuhan sesudah kebangkitan. Benarlah apa yang dikatakan orang saudari-saudara, barang siapa mencari Tuhan, Tuhan akan menemukan dia. Itu sudah dialami oleh Santa Maria Magdalena. Dan berkat perjumpaan itu, dia berani bersaksi, aku telah melihat Tuhan. Moga-moga kita saudara-saudari juga diteguhkan berdasarkan pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan, berdasarkan pengalaman dipulihkan oleh Tuhan, kita berani bersaksi seperti Maria Magdalena. Aku telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas hamba-Mu Santa Maria Magdalena. Dia yang tekun mencari Engkau, dan setelah hidupnya dipulihkan, dia menjadi saksi-Mu yang luar biasa. Kepadanya, Engkau memberi karunia sebagai orang pertama yang menyaksikan kebangkitan-Mu. Semoga kami semua yang diteguhkan oleh firman-Mu hari ini juga berani belajar dari Maria Magdalena untuk terus-menerus mencari Tuhan. Dan berkat perjumpaan dengan-Mu, kami senantiasa mau menjadi saksi-Mu di tengah dunia. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita segala rencana,
karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.